Beberapa hari telah berlalu setelah laporan Cheon Podu kepada Suryong. Hari ini adalah hari terakhir dalam ujian pemahaman dan persiapan praktik ilmu martial art unortodoks dalam pertarungan asli untuk murid-murid Suryong. Di kediaman Naga Putih, saat itu terdengar suara orang terkekeh mengerikan. Terlihat di mana asal suara terkekeh tersebut, ada murid-murid Suryong sedang mengendap-endap sembari ketakutan, sedang mengamati ruangan tersebut. Pada hari sebelumnya, di situasi latihan murid-murid Suryong, Suryong mengatakan kepada mereka, sampai ujian akhir diadakan, kalian bisa mencoba mencuri soal ujian dariku. Kalau kalian berhasil, akan kuberi nilai sempurna untuk ujian kalian. Tapi kalau gagal, kalian harus merasakan akibatnya. Terang Suryong kepada kelima muridnya, dengan sorot matanya yang gelap, menatap kelima murid-muridnya itu, dibarengi juga dengan lambaian tangan, mengibaratkan resiko hukuman yang akan diterima kelima muridnya kalau mereka semua gagal. Kembali ke situasi saat ini, terlihat Won Kang sedang dalam kondisi yang sangat ketakutan, saking takutnya tubuhnya sampai gemetaran. Dengan menggunakan telepati, Won Kang berkata kepada Sang Wong dan juga Soyuk yang berada di posisi paling depan, "Ayo kita bergerak sekarang sebelum terlambat. Kalau dibiarkan, kita akan kalah sebelum bisa melawan." Mendengar perkataan Won Kang, Sang Wong pun menanggapinya, "Inilah kesempatan terakhir kita untuk melakukan pemberontakan. Kalau begitu, ayo," ucap serempak Won Kang, Sang Wong, Yeomin, Soyuk, dan juga Wiji Cheon. Dibarengi dengan sorot mata tajam, mereka semua bertekad untuk melakukan rencana yang sedang mereka jalankan. Dengan serempak, mereka semua bergerak menuju kamar guru mereka baik Suryong. Tanpa berpikir, Yeomin membuka serangannya, menyerang Suryong dengan menghancurkan pintu, juga melemparkan beberapa senjata rahasia ke Suryong. Mengalahkan baik Suryong, formasi nomor 88. Teriak Yeomin, memberi aba-aba kepada keempat temannya yang lain untuk membentuk formasi penyerangan. Serempak mereka semua bergegas mencoba menyergap Suryong dengan formasi yang sudah dipersiapkan, sembari berteriak ke Suryong, "Tolong kalah saja." Menyadari kelima muridnya sudah memulai serangan mereka, Suryong hanya santai menanggapinya. Saat itu, Suryong terlebih dahulu menggapai sebuah guci berpita merah yang berada di dekatnya. "Tidak mau," balas Suryong, juga memberikan perlawanan kepada Won Kang dan Soyuk, yang terlebih dahulu akan merebut guci berpita merah yang tadi Suryong pegang. Dari serangan Suryong, itu membuat Won Kang dan Soyuk terhempas. Suryong juga mengamankan guci tersebut di genggamannya. "Maafkan aku," ucap Wiji Cheon yang tiba-tiba muncul dengan ekspresi yang mengerikan menyerang Suryong. Dengan sangat cepat, Wiji Cheon menyerang Suryong. Terlihat kala itu Suryong seperti tidak sempat menghindar dari serangan Wiji Cheon yang mendadak. Namun, tidak disangka, Suryong entah kenapa sudah berada di belakang Wiji Cheon. Serangan yang tadi Wiji Cheon lepaskan secara mendadak hanya menusuk origami berbentuk perahu. Dengan begitu, Wiji Cheon akhirnya mendapat bogeman di kepalanya. Di dalam benak Wiji Cheon ia berkata, "Gagal deh. Lebih baik pingsan saja." Berikutnya giliran Won Kang yang bersiap melakukan perlawanan. "Won Kang, kau ketuanya kan?" tanya Suryong ke Won Kang. Sembari ketakutan, Won Kang menjawabnya, "Kau bilang agar kami mencoba." Belum habis Won Kang berbicara, Suryong langsung memotong ucapannya itu. "Ya, karenanya, kau harus merasakan akibatnya." Dan setelahnya, terdengar suara teriakan Won Kang karena dihajar Suryong. Menyadari rencana mereka semua telah gagal, Yeomin berinisiatif untuk pergi diam-diam dari kekacauan tersebut. Tetapi belum sempat Yeomin melangkah jauh, sebuah teknik es sudah membekukan langkahnya. "Semuanya, ulangi lagi karena kalian sudah berakhir," ucap Suryong ke murid-muridnya itu. Pada akhirnya, mereka berlima habis-habisan diberi hukuman oleh Suryong. Saking menyakitkannya hukuman yang diberikan Suryong, kelima murid Suryong itu sampai-sampai berteriak meminta tolong untuk diselamatkan. Tetapi, yang tadi itu tidak buruk juga. "Selanjutnya, lakukan lebih baik lagi," ucap Suryong lagi, sedikit memuji rencana yang telah dilakukan murid-muridnya, karena salah satu lengan bajunya telah berhasil terobek akibat serangan gabungan mereka. "Kalau begitu, apa Master membiarkan kami?" ucap serempak Sang Wong dan Soyuk. Tetapi lagi-lagi ucapan mereka kembali dipotong. Apa? Sudah kubilang untuk mengulanginya,"
karena kalian sudah berakhir, sahut Suryong dengan ekspresi seperti seorang psikopat. Pada saat itu, kelimanya mendapat pengalaman, yaitu ketakutan terhadap Master baik Suryong, dan penghinaan yang berulang juga didapat mereka. Kemudian Shin berpindah di aula belajar perguruan Azure Dragon untuk pemahaman dan praktik ilmu martial art unortodoks dalam pertarungan asli. Di dalam aula tersebut terdengar perbincangan dari para murid yang berkumpul. Mereka mengatakan, "Kita takkan dikalahkan dengan mudah sekarang. Kayaknya takkan ada racun atau jebakan deh. Mungkin atapnya akan mendadak runtuh." "Tak mungkin, kau kira begitu?" Lalu dengan kesal, seorang murid menyela pembicaraan itu. "Kalian masih tak paham, yang kita hadapi baik Suryong loh." Setelah salah seorang murid berbicara begitu ke teman-temannya, tiba-tiba Suryong memasuki ruangan tersebut. "Siapa yang membicarakanku?" ucap Suryong. Rupanya yang terakhir tadi berbicara adalah Won Kang, dan akibatnya ia sudah kena hajar lagi oleh Suryong. "Mari langsung kita mulai ujiannya," ucap Suryong dengan ekspresi yang ceria setelah memberikan Won Kang hukuman. "Semuanya, masing-masing ambil satu kantong di dalam guci ini," lanjut ucap Suryong, memerintahkan semua murid di kelasnya, untuk mengambil satu-satu untuk mereka sebuah kantung kecil dari dalam guci yang ia pegang. "Jangan dibuka dulu. Ujiannya sederhana, ada kertas di dalamnya yang berisi sebuah misi rahasia, dan dalam 3 hari, kalian harus mengerahkan segalanya, untuk membawa bukti sudah menyelesaikan misinya, dan kalian akan dieliminasi kalau sampai kehilangan kertas atau kantongnya. Mudah bukan?" jelas Suryong kepada murid-muridnya, yang akan menjalankan ujian di hari itu. Tiba-tiba, seorang murid mengangkat tangannya untuk bertanya. "Aku punya pertanyaan," sahut murid tersebut. Murid yang bertanya itu adalah Dok Gojun. "Ini ujian individu atau kami bisa bekerja sama?" ucap Dok Gojun bertanya ke Suryong. "Kalian bisa bekerja sama. Tapi, takkan seru kalau tak ada tambahan kan?" jawab Suryong sembari akan mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Melihat tindakan Suryong yang mencurigakan, seketika, itu membuat para murid memasang kuda-kuda mereka bersiap untuk bertempur. Mereka juga mengatakan, "Walau itu racun atau senjata tersembunyi, kami tidak akan tertipu kali ini." Mendengar ocehan dan sikap dari murid-muridnya, Suryong hanya tersenyum menanggapinya. "Ah, banyak omong," sahut Suryong, yang ternyata saat itu, Suryong hanya ingin mengambil beberapa kertas selebaran dari saku bajunya. "Lihat ini, salinan poster ini sudah disebar di seluruh akademi ini," ucap lagi Suryong, memerintahkan semua murid-muridnya untuk melihat isi poster pengumuman tersebut. Isi poster yang diperlihatkan Suryong berisi sebuah pengumuman. Pengumuman untuk peserta ujian, untuk kelompok bidang studi pemahaman dan persiapan praktik ilmu martial art unortodoks dalam pertarungan asli. Ada satu kantong misi rahasia yang diberikan pada tiap murid kelas ini. Siapa murid yang bisa mencuri kantongnya, akan menerima bimbingan martial art secara pribadi dan terdaftar dalam kelas Sang Trasworthy Harmony Azure Dragon untuk semester depan. Meski begitu, hadiah ini hanya diberikan pada murid Akademi Azure Dragon. Setelah mengetahui isi dari pengumuman tersebut, Won Kang dan Sang Wong hampir saja mengumpat kesal, sedangkan Yao Min juga Soyuk, di dalam benak mereka mengatakan bahwa mereka sudah menduganya, karena ujiannya tidak mungkin terlalu mudah. Tepat saat kalian keluar, para murid Azure Dragon yang lain akan berusaha mencuri kantong itu dari tangan kalian. Berusahalah sekuat tenaga, kalau tereliminasi, kalian bisa melakukannya lagi, ya kan? Ucap Suryong. Mendengar penjelasan Suryong yang demikian, itu membuat Wi Ji Cheon dan Dok Gojun yang mendengarnya menjadi gemetar ketakutan. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di luar kelas mereka. Menyadarinya, itu membuat para murid di kelas tersebut menjadi sangat panik. Won Kang, Sang Wong, Soyuk, juga rekan-rekan mereka di kelas yang sama, menjadi pucat pasi dan lemas seketika, karena mereka menyadari bahwa mereka semua akan mengalami masalah besar. Itulah yang dimaksud Suryong dalam ujiannya. Dalam keadaan yang genting begitu, sembari menggeprak papan tulis yang ada salinan poster pengumuman, masih ada seorang murid yang tidak putus asa. Ia mengatakan, "Kita harus bekerja sama." Ternyata dia adalah Dok Gojun, walaupun saat itu, ia juga sangat panik.
Aku tidak tahu misi setiap orang, tapi lebih aman dan efektif kalau kita bergerak bersama. Lanjut ucap Dok Gojun kepada rekan-rekan sekelasnya. Benar, peluang kita kalah lebih besar kalau bergerak sendiri-sendiri. Sahut Won Kang, setuju dengan apa yang dikatakan Dok Gojun. Tidak, menurutku, bergerak bersama-sama malah akan menarik lebih banyak perhatian. Sahut Yeo Min, tidak sependapat dengan usulan sebelumnya. Mendengar apa yang diutarakan Yeo Min, sebahagian rekan-rekan sekelasnya setuju dengan pemikiran Yeo Min. Dengan begitu, itu membuat Won Kang menjadi semakin bingung. Ayo bentuk beberapa kelompok. Apa maksudmu? Bentuk kelompok dengan orang yang akan berguna untuk misimu. Memberitahukan misi kita? Aku tak mau. Ini kan misi rahasia, ucap murid-murid yang lain, saling beradu argumen dengan pendapat mereka masing-masing. Sementara, Dok Gojun sedang melihat keluar dari jendela kelas mereka. Setelah melihat kondisi di luar kelas mereka, sontak itu membuat Dok Gojun menjadi terkejut. Sial, mereka semua sudah berkumpul, umpat kesal Dok Gojun, setelah melihat para murid Azure Dragon yang lainnya sudah berkumpul dan bersiap dengan senjata mereka masing-masing, untuk menyergap dan merebut kantong misi yang masing-masing telah dipegang murid di kelas tersebut. Tak disangka, Won Kang sedang mencoba untuk berpikir dengan otaknya yang tidak seberapa itu. Telat. Kita sudah dikepung. Sekarang mereka cuma mengawasi, tapi sebentar lagi mereka semua akan mendekati kita. Siapa yang mau bergabung dengan Dewan Murid? Ucap lagi Dok Gojun, memberi usulan ke teman-teman kelasnya. Saat itu Sang Wong sedang melihat sesuatu di lantai kelas mereka, mencoba mencari jalan keluar. Hal tersebut juga diperhatikan Soyuk. Akan kupastikan, setidaknya para Dewan Murid takkan menyerang kita. Lanjut ucap Dok Gojun, berusaha mencari dukungan, dan usahanya berhasil. Sebahagian murid di kelasnya sependapat dengan usulannya. Tunggu, bagaimana kalau bergabung dengan aliansi klub Closer? Sahut Won Kang, yang tadi sempat berpikir dan sekarang pemikirannya itu menghasilkan. Itu tidak buruk juga, sahut juga Wee Ji Cheon mendukung usulan yang Won Kang katakan. Namun, di waktu yang bersamaan, kelompok murid dari kelas yang lain sudah bergerak untuk menyergap para murid di kelas Suryong. Bersiap untuk menyerang, teriak ketua dari kelompok penelitian kemampuan berpedang, dan ia juga memerintahkan kelompok penelitian pelacakan untuk membentangkan sarang Heaven, sebuah formasi penyergapan. Habisi Won Kang, Wee Ji Cheon juga, akan kami panggang dan makan kau, kalau kau tak mau menyerahkan kantong misinya. Instruktur Baek Suryong sekarang di pihak kami. Mendengar perintah begitu, itu membuat Won Kang juga Wee Ji Cheon menjadi murung dan ketakutan. Ayo gabung dengan para Dewan Murid saja, ucap Won Kang. Aku akan memimpin, sahut Dok Gojun, tetapi ia juga merasa cemas. Kau akan paling depan menghadapi orang sebanyak itu. Dok Gojun, kau masih menganggap dirimu murid kelas pemahaman dan praktik ilmu martial art unortodoks dalam pertarungan asli? Hehe, aku punya ide bagus loh, ucap Sang Wong ke Dok Gojun, menghentikan tindakan yang akan dilakukan Dok Gojun dan rekan kelasnya yang lain. Sesaat setelahnya, ruang kelas mereka tiba-tiba diserang murid-murid yang sedari tadi sudah bersiap di luar untuk menyergap murid jurusan bidang studi pemahaman dan praktik ilmu martial art unortodoks dalam pertarungan asli. Namun, setelah mereka berhasil memasuki ruang kelas tersebut, para murid yang tadi ada di kelas jurusan bidang studi pemahaman dan praktik ilmu martial art unortodoks dalam pertarungan asli, sudah menghilang, dan hanya menyisahkan sebuah lubang yang besar di lantai kelas tersebut. Dengan sigap, kelompok dari bidang studi pelacakan, bergegas melacak keberadaan murid-murid kelas jurusan pemahaman dan praktik ilmu martial art unortodoks dalam pertarungan asli, yang melarikan diri. Ternyata, lubang yang dibuat para murid dari kelas pemahaman dan praktik ilmu martial art unortodoks dalam pertarungan asli, tidak hanya satu lubang, tetapi sampai merusak dinding bangunan-bangunan lainnya. Para bajigur itu sudah menghancurkan bangunan dari awal. Teriak panik Suryong, yang menyaksikan kehebohan yang terjadi akibat ujian yang dibuatnya kepada murid-murid kelas pengajarannya. Juga saat itu, kepala sekolah juga ada bersamanya menyaksikan kerusuhan yang terjadi. Hahaha, anak muda, sahut kepala sekolah, tertawa santai.
Padahal sudah berkali-kali ku ingatkan untuk menjaga akademi. Lanjut ucap Suryong dengan ekspresi yang sangat panik, karena telah banyak bangunan perguruan mereka yang hancur, karena ulah para murid akademinya sendiri. Hohoho, jangan khawatir. Tahun ini dana kita cukup kok. Semua ujian martial arts memang seperti ini, ribut, dan merusak sana-sini. Sahut lagi kepala sekolah ke Suryong. Saya sendiri yang akan turun tangan kalau mereka sampai melewati batas. Sahut juga Suryong, tetap dengan ekspresinya yang masih sangat panik. Ya, akan kuserahkan padamu. Tapi, sudah lama ya, suasana akademi sehidup ini. Ucap lagi kepala sekolah, dengan ekspresi sangat bahagia karena akademi yang dipimpinnya menjadi hidup kembali. Jujur saja, saya tak menduga akan menjadi semeriah ini sih. Ucap juga Suryong menanggapi perkataan pimpinan akademinya. Hahaha, jelas saja, hadiahnya adalah bimbingan pribadi, dan hak terdaftar, kelas Sang Trasworthy Harmony Azure Dragon loh. Bahkan tahun lalu para murid tak pernah ada yang tertarik sedikit pun dengan posternya. Ucap kepala sekolah sembari tertawa senang. Tiba-tiba tawa dari kepala sekolah terhenti. Lalu beliau mengucapkan terima kasih ke Suryong, karena Suryong telah merubah suasana akademi yang dia pimpin. Mendengar ucapan yang demikian, keluar dari mulut sang kepala sekolah, itu membuat Suryong menjadi sedikit terheran. Kau memberi kepada mereka semua, keyakinan untuk berubah. Dan memberikan motivasi kuat pada semua murid. Ucap lagi sang kepala sekolah sembari membayangkan peristiwa yang sebelumnya pernah terjadi. Begitu juga Suryong, gara-gara ucapan sang kepala sekolah, ia juga sempat mengingat masa-masa sewaktu ia menjadi guru di Kultus Blood. Ya ampun, sahut Suryong dengan ekspresi wajahnya yang menjadi sedikit canggung. Sekarang, kau sudah menjadi seorang guru bintang. Lanjut lagi ucap kepala sekolah ke Suryong, sembari memegang bahu Suryong. Apa maksud Anda? Anda terus memujiku begini. Ah, aku jadi malu sekali. Sahut lagi Suryong ke pemimpin akademinya. Benarkah? Kau terus bersikap arogan sih? Jadi aku tak pernah mengira kau bisa merasa malu begini. Balas kepala sekolah menanggapi ucapan Suryong. Astaga, aku masih jauh dari sosok guru bintang. Gelar tersebut baru cocok saat kami memenangkan festival Heavenly Martial nantinya. Terang Suryong kepada pemimpin Akademi Azure Dragon itu. Pak, panggil sopan Suryong ke kepala sekolah. Bicaralah, sahut kepala sekolah. Apakah Anda sudah memikirkannya, memasukkan murid dalam organisasi di Perang Aliansi Murim? Kau tidak boleh menyetujuinya. Aku harap anak-anak tidak terlibat dalam perang. Ucap Suryong memberikan tanggapannya. Harapanku juga begitu, tapi... Sahut kepala sekolah, dan di saat yang sama, kelanjutan kalimatnya, ia ucapkan melalui telepati, ia mengatakan bahwa mereka tak bisa mengelak perang, hanya karena masih muda. Bersambung. Nantikan terus cerita selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa, di like, komen-komen dan di subscribe ya. Terima kasih.